Begitu Nabi Musa tahu bahwa umat yang banyak sekali kelebihannya adalah umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali mengangkat tangan, tapi dengan doa yang berbeda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Bumi Mulyo, yang kami muliakan seluruh imam masjid yang hadir, yang kami muliakan Bapak dari TNI, yang kami muliakan seluruh staf desa, seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus panitia pelaksana peringatan hari lahir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ini dijadikan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, umat-umat terdahulu sebelum kita, mereka meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabiullah Muhammad. Bahkan Pak Ibu, Nabi Musa alaihi salam ketika beliau membuka kitab Taurat, dia dapatkan di dalam kitab Taurat ada satu umat yang mereka bisa sholat di mana saja. Maka Nabi Musa mengangkat tangan, kata Nabi Musa, Allahumma ja'alhum min ummati, ya Allah jadikan dia umatku. Dia buka lagi kitab Taurat, dia dapat lagi dalam kitab Taurat ada satu umat yang mereka bisa bersuci menggunakan debu. Nabi Musa kembali mengangkat tangan, Allahumma ja'alhum min ummati. Dibuka lagi kitab Taurat, didapat lagi ada satu umat yang umur mereka pendek tetapi mengalahkan ibadah umat-umat yang banyak yang panjang umurnya. Berdoa lagi Nabi Musa, Allahumma ja'alhum min ummati. Dibuka lagi oleh Nabi Musa kitab Taurat, didapat lagi ada satu umat yang umat-umat lain tidak bisa masuk surga kalau mereka belum masuk surga. Berdoa lagi Nabi Musa, Allahumma ja'alhum min ummati. Lah karena Nabi Musa sudah 4 kali berdoa, Allah mengutus Jibril. Kata Allah, Jibril temui Musa, kasih tahu Musa bahwa umat itu bukanlah umatnya Nabi Musa. Datang Jibril, Musa, umat yang diceritakan dalam kitab Taurat dengan berbagai macam kelebihan itu bukan umatmu. Lalu Nabi Musa kembali bertanya, kata Nabi Musa, manhum ya Rabbi, kalau mereka itu bukan umat saya, lalu umatnya siapa? Maka Allah menjawab, hum ummata Muhammadin, mereka itu umatnya Muhammad. Begitu Nabi Musa tahu bahwa umat yang banyak sekali kelebihannya adalah umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa kembali mengangkat tangan, tapi dengan doa yang berbeda. Apa kata Nabi Musa? Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin, ya Allah jadikanlah aku umatnya Muhammad. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
Allah tidak memilih Nabi Musa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang dipilih oleh Nabi Musa menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah kita semua ini yang tidak pernah berdoa. Maka kita syukuri Bapak Ibu sekalian, kita syukuri, kita terima kasih kepada Allah karena dijadikan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita syukuri Bapak Ibu sekalian adalah hadirnya kita di tempat ini. Karena ada seorang ulama namanya Junaid al-Baghdadi. Ulama ini mengatakan man hadara maudhi'a yuqra'u fihi maulidun nabi. Siapa yang datang di satu tempat, di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi, di tempat itu diperingati hari lahirnya Nabi, faqad hadara raudhatan min riyadil jannah, maka dia telah menghadiri satu taman dari beberapa taman-taman surga. Jadi menurut Junaid al-Baghdadi, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang di taman surga. Lalu Junaid al-Baghdadi ditanya, kenapa orang yang datang maulid disebut dengan orang yang hadir di taman-taman surga? Maka Junaid al-Baghdadi menjawab, kata beliau, fa innahum lam yahduru dzalikal maudhi'a illa limahabbatir rasul. Karena orang yang datang ke tempat itu, orang yang datang ke tempat maulid, tidak ada tujuan lain kecuali karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ini yang hadir punya kesibukan di luar. Mungkin ada kesibukan menanam, ada kesibukan keluarga, ada kesibukan pekerjaan lain, tapi datang ke tempat ini ditinggalkan semua kesibukannya, semuanya karena cinta. Ibu-ibu juga punya kesibukan di rumah, kesibukan mengurus anak, kesibukan mengurus suami, kesibukan mengurus rumah, ditinggalkan semua, datang ke tempat ini karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak percaya kalau Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini karena telur. Tidak. Sebab telur ini dibawa dari rumah, tak datang ke sini. Bapak Ibu juga datang ke tempat ini bukan karena mau dengar ceramah. Karena ceramah banyak di YouTube, tinggal buka HP-nya, mau ceramah yang model mana, ada semua. Tapi Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini satu karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta saya, maka kelak ia akan bersama saya di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua bersama dengan Nabi di surga nanti. Amin Allahumma amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini jangan lupa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Kepala Desa tadi sudah menyampaikan setiap hari kita bersolawat. Solawat ini luar biasa Pak Ibu. Solawat ini luar biasa. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ulama ini melakukan ibadah haji. Beliau berangkat melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mekah, ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, ada anak muda di depannya. Ini anak muda ketika tawaf hanya satu yang dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu terus diputar, dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah tawaf, Sufyan Ats-Tsauri kemudian pindah sa'i antara Safa dan Marwah, lari-lari antara Safa dan Marwah. Ketika dia lari-lari ketemu lagi dengan anak muda tadi, dan yang dibaca oleh anak muda itu sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu terus diulang-ulang. Kemudian ketika Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke Arafah, beliau wukuf di Arafah, ketemu lagi dengan anak muda itu. Lagi-lagi yang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu terus dibaca. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya ke anak muda itu, ditegur anak muda ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya syabab, inna li kulli makanin du'aun wa dzikrun. Dia bilang, ya anak muda,
Itu kalau ibadah haji, Ki, setiap tempat ada doa khususnya, ada bacaan khususnya. Tapi kenapa kamu ini dari tawaf kamu baca sholawat, sa'i juga sholawat, wukuf di Arafah juga sholawat, padahal semua ini ada doanya khusus. Apa kata anak muda ini? Kata anak muda ini, man anta? Siapa kamu? Kenapa kamu sewot dengan bacaan saya? Kenapa kamu tanyakan doa saya? Kata ulama ini, ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya ini Sufyan Ats-Tsauri. Kaget ini anak muda. Ternyata ini ulama besar. Karena Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar. Cuman dulu tidak ada Facebook, tidak ada YouTube, tidak ada WA. Jadi namanya orang didengar, tidak ditahu mana orangnya. Beda dengan sekarang. Semuanya bisa dilihat di Facebook, semuanya bisa dilihat di YouTube. Dia kaget, oh ternyata Sufyan Ats-Tsauri ini. Lalu kata anak muda ini, laula anta, seandainya bukan karena kamu, ma takallamtu an sirri, saya tidak akan sampaikan rahasianya kenapa saya selalu baca sholawat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, apa rahasianya? Baca sholawat apa rahasianya? Kata beliau, saya ini berangkat ibadah haji dari Syam, saya 2 orang dengan bapak saya menaiki unta, 2 orang. Tapi di tengah jalan bapak saya sakit. Karena bapak saya sakit, saya singgah di tengah jalan padang pasir, tidak ada, jangankan manusia, pohon saja tidak ada. Mungkin bapak ibu yang pernah haji, pernah umroh, melihat itu di Makkah, gersang cuman batu, cuman padang pasir. Jadi dia singgah di tengah itu, dia istirahat, dia bangun tenda, dia rawat bapaknya. Karena ajalnya bapak saya tiba, akhirnya bapak saya meninggal. Ketika bapak saya meninggal, begitu rohnya keluar dari jasad, maka jasadnya bapak saya ini berubah menjadi hitam pekat seperti hangus terbakar. Melihat jasad bapak saya seperti ini, saya menangis di sampingnya bapak saya. Saya ambil kain, saya tutup jasadnya bapak saya menangis karena saya kasihan lihat bapak saya. Saya kasihan. Nah, karena saya menangis, akhirnya saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya melihat ada satu orang laki-laki, ma ra'aitu ahsana minhu. Saya tidak pernah lihat orang yang setampang dia. Luar biasa tampannya ini orang yang datang dalam mimpinya. Nah, lihat orang datang tampan sekali. Lalu orang yang tampan ini, dia mendekat ke jasad bapak saya, dia buka penutup jasadnya bapak saya, diusap menggunakan tangan kanannya dari kepala sampai kaki. Begitu selesai diusap, jasad bapak saya kembali seperti semula, bahkan lebih indah daripada semula. Hilang gosongnya, hilang hitamnya, kembali indah, bahkan bercahaya. Lalu saya tanya ini orang, kata anak muda ini, saya tanya orang, man anta? Siapa kamu? Kenapa engkau datang di tempat yang jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan saja tidak ada? Kenapa engkau datang ke sini, kemudian engkau menolong kami? Apa kata laki-laki ini yang dilihat dalam mimpinya? Kata laki-laki ini, ana Muhammad ibni Abdillah. Saya ini adalah Muhammad anaknya Abdullah. Kaget ini anak muda. Ternyata yang dilihat adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah nikmat mimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak muda ini kembali bertanya. Kata beliau, kenapa ditolong bapak saya ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abaka asrifu ala nafsihi. Ini bapak kamu, pendosa ini bapak kamu. Banyak sekali dosanya ini bapak kamu. Banyak sekali dosanya. Tetapi bapak kamu ini, sebelum dia tidur, dia selalu bersolawat kepada saya 10 kali. Bangun tidur juga dia solawat kepada saya 10 kali. Dan saya ini
akan datang menolong orang-orang yang selalu berselawat kepada saya ketika dia berada dalam kesulitan. Dan bapak kamu ini sekarang berada dalam kesulitan, saya datang menolong dia karena dia sering berselawat kepada saya. Jadi kalau seringki selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ibu, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Muhammad itu luar biasa. Nabiullah Muhammad itu luar biasa. Nama desa kita Bumi Mulyo, kalau tidak salah, kampung yang mulia Pak ya, kalau tidak salah. Kalau mau ke kampung tak mulia seperti namanya, maka hadirkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kampung tak. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menurunkan satu bala, Allah tidak akan menurunkan satu cobaan ke satu kampung ma anta fihim, selama kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah tak, maka tidak akan turun bala. Coba lihat Pak, Nabi Lut ketika kaumnya melakukan dosa, Nabi Lut kaumnya melakukan dosa itu, Nabi Lut dosa kaumnya ini suka kepada sesama. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Karena mereka melakukan dosa itu, apa yang terjadi? Nabi Lut ada di tengah-tengah mereka, tapi Allah balikkan kampungnya, ditenggelamkan. Nabi Nuh, beliau berdakwah, tidak ada umatnya yang mau ikut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan banjir, tenggelam, padahal Nabi Nuh ada di situ. Nabi Nuh ada di situ. Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, ingin dibunuh oleh Fir'aun, apa yang dilakukan? Ditenggelamkan Fir'aun. Tapi coba Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad banyak juga yang laki-laki suka sama laki-laki, banyak. Umatnya Nabi Muhammad banyak juga perempuan yang suka perempuan, banyak. Tetapi sampai detik ini umatnya Nabi Muhammad tidak ditenggelamkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad banyak juga, orang sementara ceramah, orang sementara pengajian, orang sementara khutbah, sibuk kerja di luar, sibuk cerita di luar, tapi tidak ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berusaha dibunuh oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab tidak dibinasakan oleh Allah karena Nabi Muhammad ada. Nah sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Bagaimana caranya menghadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita supaya kampung kita ini berkah? Maka satu Pak Ibu, hadirkan akhlaknya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad banyak sekali akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau mau dicerita satu-satu tidak selesai. Saya hanya mau cerita satu saja Bapak Ibu sekalian, seperti lagunya anak kita tadi, engkau mengajarkan kami dalam kehidupan untuk saling mengasihi. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Nabi Muhammad luar biasa cintanya, mengasihi. Nabi Muhammad tidak hanya cinta kepada mereka yang baik kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga cinta kepada orang yang jahat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita Pak Ibu, Nabi Muhammad berangkat ke pasar. Keluar dari pasar ada nenek-nenek usia 60 tahun. Nenek-nenek ini membawa bawaan yang sangat besar dua, di kanan satu, di kiri satu, diangkat berat sekali, setengah mati ini nenek-nenek angkat. Lalu Nabi Allah Muhammad melihat, beliau datang menawarkan diri. Kata beliau, ya jadda, ista'din li ayyahmila mata'ak. Nabi bilang, nek, izinkan kak, ku bantu ki ini bawa barang-barang tak sampai di rumah tak.
Nabi bilang, nenek ini jauh rumah saya di ujung. Nabi bilang, biar nenek ku bawakan Ki. Akhirnya dibawakan. Ketika dibawakan, nenek-nenek ini mengatakan, nak, ternyata di Makkah ini masih ada anak muda yang baik. Saya kira di Makkah ini anak mudanya jahat semua, karena anak muda di Makkah ini sudah terpengaruh dengan Muhammad. Saya pesan sama kita, nak, jangan Ki dekat-dekat dengan Muhammad. Jangan Ki dekat dengan Muhammad. Muhammad itu kurang ajar. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu penyihir. Jangan dekat-dekat. Karena kalau dekat Ki, kita ini anak muda baik, dekat dengan Nabi Muhammad jadi jahat Ki. Dan Nabi Muhammad hanya mendengar. Oh, jalan, diangkat saja mendengar. Coba kalau Bapak Ibu sekalian begitu, sudah dibantu, masih ngejek palingan ini, bawaan atau tentengan ini dilemparkan ke mukanya. Kurang ajar ini. Sudah ditolong, diangkat. Oh, itu terus di mulutnya ini, nenek-nenek, hati-hati Muhammad, begini-begini, diangkat sampai di rumahnya. Begitu sampai di rumah, diletakkan tentengan ini, kemudian Nabi Muhammad minta izin pulang. Tadi saya pulang. Nabi Muhammad tidak mengatakan saya ini Muhammad, enggak. Nabi Muhammad tidak mengatakan berhenti kok, saya ini Muhammad, tidak. Tapi dia minta izin. Tabi nek, saya pulang. Dia bilang, iya, terima kasih nak. Tidak jauh kemudian nenek ini mengambil. Ta'al ya syabab, ta'al. Nabi bilang, anak muda kembali sini. Kembali Nabi Muhammad. Ditanya, dari tadi ini kita cerita dari pasar sampai ke rumah, saya lupa tanyakan siapa nama Atta. Siapa nama Atta? Lalu Nabi Muhammad dengan berat hati, beliau mengatakan, ana Muhammad ibni Abdillah. Saya ini Muhammad anaknya Abdullah. Kaget dan malu nenek ini. Kata nenek ini, ternyata yang saya dengar selama ini tidak seperti dengan apa yang saya lihat hari ini. Ini juga pelajarannya Ibu, jangan mudah percaya ceritanya orang. Jangan mudah percaya ceritanya orang. Oh, Pak Desa ini begini, Pak. Jangan. Karena orang itu bercerita sesuai dengan selera. Kalau sesuai dengan seleranya, nah cerita baik. Kalau tidak sesuai, nah cerita buruk. Kata orang tua ini, ternyata yang saya dengar selama ini tidak sama dengan apa yang saya lihat. Saya minta maaf nak. Mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk surga ini nenek-nenek. Nabi Allah Muhammad tidak hanya cinta kepada orang tua, Nabi Allah Muhammad juga cinta kepada anak-anak. Nabi Allah Muhammad cinta kepada anak-anak. Pernah Nabi Allah Muhammad, beliau datang ke pasar juga Pak. Beliau membawa 6 dirham uang. Karena itu Nabi Muhammad robek-robek bajunya. Robek-robek bajunya, sahabatnya sedih melihatnya. Akhirnya Sayyidina Utsman memberikan 6 dirham. Bukan 6, 8 dirham. Dikasih 8 dirham. Tapi Nabi bilang 8 dirham belikan baju. Kata Nabi Muhammad, tidak, saya tidak belikan. Nabi bilang, terima pemberian saya. Diterimalah. Pelajarannya juga ini Bu, Pak, kalau ada orang kasih Ki, terima, jangan kecewakan. Kalau ada orang kasih Ki, terima, jangan kecewakan. Diterima oleh Nabi Muhammad. Beliau berangkat ke pasar. Beliau berangkat ke pasar. Sampai di pasar, sebelum masuk ada budak yang menangis. Di pinggir pasar itu ada budak menangis. Ditanya budak itu, kenapa menangis Ki? Kata budak ini, nacuru ka tuangku, tuang saya ini memerintahkan kepada saya untuk belanja, tetapi saya kecopetan, hilang uang itu. Ditanya oleh Rasulullah, berapa uangnya? 6 dirham. Rasulullah ambil uang 6 dirham itu, dikasih ke budak. Ini 6 dirham, pergi maki belanja. Pergi maki belanja. Rasulullah masuk, tinggal 2 dirham uangnya Rasulullah. Masuk beli baju. Setelah beli baju, keluar, ketemu lagi dengan budak itu, menangis lagi. Nabi bilang, Rasulullah, kenapa nak menangis Ki? Sudah biku ganti tadi. Kenapa nak menangis Ki? Jawaban beliau, saya kecopetan lagi dan saya takut pulang, nanti tuan saya memarahi saya.
nanti Tuhan saya memarahi saya. Kata Rasulullah, di mana rumahnya Tuhan kamu? Di sana. Oh iya, saya antar, nanti saya yang cerita dengan Tuhan kamu. Diantar budak ini, Pak. Coba lihat, kalau sekarang itu presiden mengantar budak. Jadi jangan gengsi. Mohon maaf Pak Kepala Desa, mohon maaf Pak TNI, mohon maaf Pak Imam, jangan gengsi. Meskipun jabatan kita bupati, jabatan kita gubernur, jabatan kita presiden, jangan malu melayani rakyat jelata. Rasulullah budak diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar, ini tuannya sudah gelisah di rumah. Kenapa budak saya ini lama sekali tidak kembali-kembali? Diintip di jendela, diintip di jendela. Tiba-tiba dilihat Rasulullah lewat di jendelanya. Wih, datang Rasulullah ke kompleks kami. Mau apa ini Rasulullah? Diperhatikan. Ternyata Rasulullah ke rumahnya. Begitu Rasulullah sampai depan rumahnya, dibuka pintu oleh tuannya, kemudian jabat tangan dengan Rasulullah, ditium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bilang, nikmat selama saya hidup, inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada saya. Engkau datang ziarah ke rumah saya ya Rasulullah. Apa gerangan engkau ziarah Rasulullah? Kata Rasulullah, budak tak ini budak kamu? Dia bilang, iya, ini budak saya. Kata Rasulullah, ini budak kamu. Saya dapat dia menangis di pasar karena uang yang engkau berikan hilang dan dia takut pulang karena takut dimarahi oleh engkau. Saya datang ke sini mengantar dia. Jangan marahi ini budakmu. Apa kata Rasulullah? Apa kata tuan ini? Ya Rasulullah, hanya gara-gara budak ini engkau datang ke rumahku. Bentuk terima kasih saya kepada budak yang mengantar engkau ke sini, saya merdekakan ini budak. Saya merdekakan ini budak. Lalu Rasulullah tersenyum, beliau pulang. Di tengah jalan ketemu dengan anak kecil. Anak kecil ini menangis juga. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa menangis Ki? Kata beliau, saya ini main pedang-pedang dengan teman saya tidak sengaja, pedang yang saya gunakan merobek jubahnya bapak saya. Jadi bapak saya itu robek jubahnya. Karena robek jubahnya saya lari dari rumah, saya takut dimarahi oleh bapak saya. Saya takut. Nah Rasulullah mengeluarkan jubah yang dibeli di pasar tadi 2 dinar, dikeluarkan. Kata Rasulullah, ini berikan ke bapakmu sebagai ganti jubahnya yang engkau robekkan. Dibawa pulang, Rasulullah kembali ke rumah, tidak membawa jubah pun, tidak ada di bawah. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Bapak Ibu sekalian masih ada tidak orang yang seperti itu? Maka kita berusaha Pak. Bukan cuman anak-anak, bukan cuman orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang dan kepada tanam-tanaman juga cinta Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga cinta kepada binatang, cinta kepada tanam-tanaman. Maka kita ini yang berprofesi Pak, berprofesi sebagai petani, maka sayang tanam-tanaman Pak. Bagaimana cara menyayanginya? Pertama Pak, ketika kita tanam dia, maka sertakan nama Allah dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira sekali tuh. Tanaman itu gembira sekali karena mereka semua ini diciptakan dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menanam Ki, Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga kalau panen Ki. Ketika dicabut jangan main cabut-cabut saja Pak. Jangan. Mereka ini makhluk hidup. Maka akhiri kehidupan mereka dengan nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hikmah singkat yang kami sampaikan. Mari kita tanamkan rasa cinta, rasa sayang kepada alam sekitar kita. Bukan cuma cinta kepada keluarga kita, bukan cuma cinta kepada manusia, tapi cinta juga kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai